Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Dwi Lestari, NIM 075 kelas 3C, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada basis data. Yang pertama ada definisi dari normalisasi. Apa sih normalisasi? Jadi normalisasi itu adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Dengan kata lain, normalisasi itu proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Adalah caranya dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Kemudian ada tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi itu mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang pertama berisi data yang diperlukan. Jadi nanti ada data yang tidak diperlukan, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam data. Kemudian memiliki sedikit mungkin redundansi. Yang ketiga, mengefisienkan update. Yang keempat, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Kemudian di sini ada ciri dari tabel tidak normal. Yang pertama adalah insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga update anomaly. Kemudian ini ada sebuah tabel yang berisi NIM, nama, kode mata kuliah, SKS, dan nilai yang menggambarkan itu seorang mahasiswa mengambil matkul apa dan nilainya bagaimana. Kemudian apa yang dimaksud dengan insertion anomaly? Yaitu ketika mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah baru, maka kita harus menuliskan data lengkap mahasiswa tersebut. Misalkan Ari mengambil mata kuliah agama, kemudian ia mengambil mata kuliah baru yaitu bahasa. Kita harus menuliskan kembali datanya dengan lengkap. Ketika mahasiswa tersebut mengambil 20 mata kuliah misalnya baru, maka itu juga harus ditulis 20 kali. Maka di situ ada anomali dalam memasukkan data. Kemudian ada deletion anomaly, yaitu penghapusan data. Ketika kita ingin menghapus data seorang mahasiswa, misalkan bidu itu tidak benar dan harus kita hapus, maka kita harus dilakukan penghapusan semua baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Kemudian ada update anomali, yaitu misalkan ada kesalahan nama. Misal Ari itu bukan Ari tapi Arianto, maka harus dilakukan update pada semua baris yang terkait dengan data mahasiswa tersebut. Akibatnya apa dari tabel tidak normal? Yaitu ada akibatnya ketika tabel tersebut tidak normal atau redundansi adalah tidak konsistensinya data. Bisa saja pada nomor 1 itu Ari misalnya dan Arianto, maka kita kebingungan siapa sih NIM nomor 1 itu Ari apa Arianto itu. Kemudian apa yang dilakukan jika ada tabel tidak normal? Di sini ada syarat tabel normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless joint decomposition. Seandainya tabel tidak normal atau tidak aman, maka disebut dengan lossy joint decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat dari satu persatu dari tabel normal. Yang pertama ada lossless joint decomposition versus lossy joint decomposition. Lossless artinya aman, lossy artinya tidak aman.
Nah, yang diperbolehkan itu yang aman. Nah, ketika kita memecah sebuah tabel, kemudian kita gabungkan kembali informasinya dan akan kembali seperti semula. Nah, di sini ada ilustrasi dari lossy joint decomposition atau hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Ini ada sebuah tabel dengan kolom A, B, dan C. Nah, tabel ini itu tidak normal atau redundansi. Kemudian akan dipecah menjadi tabel. Maka akan ada beberapa kemungkinan pemecahan. Yang pertama ada AB dan BC dengan penghubungnya kolom A, kemudian dipecah dengan kolom AB dan BC dengan penghubungnya kolom B, kemudian AC dan BC dengan penghubungnya kolom C. Kita coba pada kemungkinan pemecahan yang kedua, di mana penghubungnya adalah B, yaitu kolom AB dan BC. Cara melakukannya adalah kita ambil data ABC tersebut, kemudian dipecah menjadi dua tabel, yaitu AB dan BC. Dimana syaratnya adalah jika dalam tabel itu ada data atau baris yang sama, itu kita coret. Kita gunakan satu saja, yang lain dihapus. Karena ini ada A4 dan B2 yang sama pada baris terakhir, jadi itu kita hapus. Kemudian tabel BC di tabel BC ini semuanya sudah tidak ada yang sama, sehingga tidak ada yang dihapus. Nah, untuk menguji apakah lossless atau lossy decomposition, maka yang harus dilakukan adalah kita coba hubungkan kembali menjadi tabel dengan kolom A, B, C seperti tabel di samping ini, tabel A, B, C. Kemudian kita hubungkan nilai-nilai yang ada pada penghubungnya. Kita evaluasi pada baris pertama, yaitu penghubungnya adalah B1. A1, B1 dihubungkan dengan B1, maka akan jadi A1, B1, 100. Kemudian baris kedua penghubungnya adalah B2, A2, B2. Karena di tabel BC ini B2 nya ada 3 baris yang sama, jadi kita hubungkan dengan tiga-tiganya, maka akan dituliskan seperti ini. Kemudian B3 dengan penghubungnya B3, jadi A3, B3, 300. Kemudian B2 dengan dihubungkan dengan 3 baris B2 juga, jadi seperti itu. Kemudian oke, terus kita perhatikan tabel awal dan tabel penggabungan kembali ya. Kita perhatikan tabel awal dan tabel penggabungan kembali. Nah, apakah sama? Nah, jika kita lihat dari jumlah barisnya, itu sudah jelas ya tidak sama. Banyak tabel penggabungan kembali. Nah, karena tidak sama, jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah lossy joint decomposition atau pemecahan yang tidak boleh. Jadi tabel ABC ini jika dipecah jadi AB dan BC itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita ambil contoh lagi pada tabel mahasiswa yang ada NIM, nama, kode, matkul, SKS, nilai. Nah, tabel ini tidak normal atau redundansi. Jadi kita lakukan pemecahan untuk menjadikannya normal. Nah, kemungkinan pemecahan itu bisa NIM, nama, dan nama, kode, matkul, SKS, nilai dengan penghubungnya adalah nama. Yang kedua, NIM, nama, dan NIM, kode, matkul, SKS, nilai penghubungnya adalah NIM.
Kemudian masih banyak kemungkinan pemecahan. Nah, kita coba kemungkinan yang pertama, yaitu NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya adalah nama. Nah, kemudian kita akan memiliki dua tabel baru, NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai. Kemudian kita evaluasi. Jika ada data yang sama persis, maka kita coret. Di situ kan ada Ani, kemudian Ani lagi yang kedua, jadi itu dicoret. Kemudian Ratna juga ada dua, jadi kita coret. Kemudian kita hanya mempunyai 3 baris saja, yaitu Ani, NIM 1 Ani, nama NIM 1 nama Ani, NIM 2 Ratna, NIM 3 Ani. Kemudian coba kita hubungkan kembali dengan kolom nama kode matkul SKS nilai untuk mengecek apakah lossless atau lossy decomposition. Maka coba kita hubungkan Ani, nama Ani dengan Ani ada 3, kemudian nama Ratna dengan Ratna ada 2, kemudian Ani dengan Ani. Kemudian jika kita tulis akan menjadi tabel ini. Kemudian jika kita bandingkan tabel awal dan tabel sesudahnya adalah tidak sama dan tidak termasuk lossy join decomposition. Termasuk lossy join decomposition atau pemecahan yang tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu NIM nama, NIM kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya adalah NIM. Kita akan punyai 2 tabel, pertama NIM nama, yang kedua NIM kode matkul SKS nilai. Kita evaluasi untuk baris yang sama, kita coret, kemudian kita hubungkan antara NIM 1 dengan NIM 1, NIM 2 dengan NIM 2, NIM 3 dengan NIM 3. Maka kita akan peroleh tabel seperti di bawah ini. Nah, jika kita bandingkan dengan tabel semula, maka hasilnya adalah sama kan? Nah, maka ini adalah lossless decomposition atau pemecahan yang aman. Ketika dipecah dan dikembalikan, informasinya tidak rusak dan kembali seperti semula. Nah, berarti ini bisa kita pecah dengan penghubungnya adalah NIM. Kemudian kita perhatikan 2 tabel yang sudah dipecah tadi, yaitu tabel NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Nah, tabel ini itu belum normal karena masih ada redundansi. Nah, di tabel NIM nama sudah tidak ada karena sudah dicoret. Kemudian di tabel NIM kode matkul SKS nilai itu masih ada perulangan. Di kode A matkul agama SKS 2 masih ada perulangan di baris ketiga dan kelima. Kemudian di kode B matkul bahasa dan SKS-nya 4 masih ada perulangan juga di baris keempat. Jadi kita harus pecah kembali. Nah, cara pemecahannya pun ada beberapa kemungkinan. Nah, kita coba kemungkinan pada NIM kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya adalah kode matkul. Kemudian kita coba hubungkan kembali, kita evaluasi pada baris yang sama, yaitu ada agama, bahasa, dan agama. Itu kita coret 3 baris, kita ambil 2 baris saja. Kemudian kita hubungkan kode A dengan kode A, kode B dengan kode B, sehingga akan kembali seperti tabel yang di atas. Nah, karena sama, ini berarti lossless decomposition atau pemecahan yang diperbolehkan. Sekarang kita punya 3 buah tabel, yaitu 3 tabel ini sudah tidak terdapat redundansi. Nah, tabel ini bisa kita relasikan, yaitu KRS NIM dengan Foreign Pay merujuk pada tabel mahasiswa.
Kemudian kode matkul SKS ini merujuk pada tabel mata kuliah. Nah, jadi dengan normalisasi, dengan evaluasi ini, apakah dia loss decomposition atau lossy decomposition, itu kita bisa memecah tabel menjadi 3 dengan relasinya. Kemudian syarat yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Functional dependency atau FD. Untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu functional dependency atau FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi perancangan database. Functional dependency dapat disimbolkan dengan A, B. Artinya, B itu memiliki ketergantungan dengan A. Berarti, A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional bergantung pada A. Pada tabel ini tabel tidak normal, bisa kita evaluasi dengan melihat ketergantungan fungsional dari masing-masing atribut. Dari tabel mahasiswa ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nama bergantung pada NIM. Ya, benar. Berarti itu setiap nama pasti mempunyai NIM. Kemudian yang kedua, apakah NIM bergantung pada nama? Nah, akan benar jika setiap nama pasti punya pasang satu NIM. Nama Ani pasti NIM 1. Nah, jika kita lihat pada tabel ini bahwa nama Ani NIM-nya bisa 1, bisa 3, jadi NIM bergantung pada NIM itu tidak benar pada tabel ini. Oke, yang ketiga, apakah kode bergantung pada NIM? Akan benar jika mahasiswa NIM 1 hanya punya satu kode matkul saja, itu akan salah. Kemudian matkul bergantung pada kode. Jika punya kode A, pasti matkul agama. Jika kode B, pasti bahasa. Dalam kasus ini benar. Kemudian kode bergantung pada matkul, sebaliknya. Nah, dalam hal ini bisa benar, tetapi dalam hal lain bisa keliru. Yang paling benar adalah matkul bergantung pada kode dan bukan sebaliknya. Kemudian SKS bergantung pada kode, yaitu betul. Misalkan SKS-nya 2, B SKS-nya 4. Iya, betul. Kemudian nilai bergantung pada NIM. Jika iya, NIM 1 pasti nilainya A. NIM 2 pasti B, dan itu tidak benar. Demikian pula untuk nilai tidak bergantung pada kode, karena tiap matkul nilai berbeda-beda. Oke, sehingga bisa kita simpulkan nilai bergantung pada NIM dan kode atau gabungan dari dua atribut. Jika kita ambil yang benar-benar tadi dijadikan menjadi sebuah tabel, yaitu akan diberikan tabel 1 itu NIM nama dengan namanya mahasiswa, kemudian tabel 2 NIM kode nilai dengan namanya KRS, kemudian kode matkul SKS dengan nama mata kuliah, sehingga hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Ini dilihat dari syarat kedua yang dikatakan normal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.